Aaron Asap ya men ya. Ini gue kaget banget sih ngeliat beritanya gitu kan. Karena di berita kali ini kita bisa melihat nih ya, kalau misalnya anak terlalu dimanjakan ya, bakalan menjadi seperti Dajjal. Kata gue sih kayak gitu men. Karena di sini gue ngeliat men, sikap dari, bukan si Aaron Asap ya, mohon maaf sekali lagi, aduh gue belum bilang ya, abangnya ya atau kakaknya ya, pokoknya ya itulah intinya men ya, saudara kandungnya si Aaron Asap ini gitu kan. Baru-baru ini beredar video dimana si orang ini nih, gue nggak tahu nama dia, kalau nggak salah gue Habibi gitu ya, itu bener-bener kayak orang yang toksik banget men, dan dia bener-bener kayak orang yang abusif banget, kayak maksudnya main fisik, main barang gitu kan. Jadi katanya sih yang gue denger dia, karena dia dari kecil tuh kayak dimanjain banget men. Nah sekarang kita bakal lihat bagaimana videonya, dan di sini bakalan gue kasih tahu juga sama kalian yang terlalu manja nih ke orang-orang tua jangan, please dah, karena kalau kalian terlalu manja kalian nggak tahu keras dunia itu seperti apa gitu, dan kalian ngerasa udah paling bener gitu, tuh parah banget men, egois dan main fisik gitu kan, main barang dan gak ngerasa bersalah, itu parah banget cuy, asli dah. Yo man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya ya, kami kita bakalan coba untuk bahas berita baru nih men ya, karena ini baru aja viral juga di TikTok, dan yang gue lihat juga katanya si Aaron ini tuh jadi korban dari si Habibi ini udah bertahun-tahun juga men, dan dia sering kayak ya pokoknya dia apa-apain lah sama si Habibi ini. Kita bakal cerita dulu nanti bagaimana gitu kan, dan di sini gue ingetin lagi sama kalian semua, di sini gue bener-bener benci banget sama anak yang dimanjain banget sama orang tuanya gitu, karena cing lu nggak tahu apa-apa bro. Lu coba keluar dah, lu kayak gitu di luar abis lu asli dah. Karena di sini gue lihat-lihat temennya si abangnya ini atau si Habibi ini tuh ngelakuin apapun itu orang tuanya nggak pernah percaya kalau misalnya si Habibi ini ngelakuin hal itu. Jadi kita bakal cerita dulu nih. Sebelum gue ngomong lagi takutnya kepanjangan dan kalian belum lihat videonya, kita bakal langsung aja lihat ke video TikToknya men. Let's go. Oke men, kita udah berada di TikToknya men ya, dan di sini kalian bisa baca nih men, Aaron Asap beberkan perlakuan sang kakak yang temperamental. Nah iya, itu sebutannya ya, temperamental lah gitu ya men ya. Sekarang kita bakal lihat nih bagaimana sih dan apa yang dilakukan oleh kakaknya ini men. Oke, baca dulu nih teksnya ya. And you wonder why I fuck up when for a damn 15 years. Ya pokoknya ini gue terjemahin lah ya. Intinya dia itu apa ya? Gak bisa lagi gua, gak bisa. Cuman dia itu si Aaron ini dibully 15 tahun dengan si Siko ini atau si psikopat ini lah gitu kan, dan dia tetap tinggal di sini bersama orang tuaku, dan selalu orang tua itu ngebelain si kakaknya ini atau si Habibi ini. Coba kita lihat gimana video ini, lihat ya men ya. Anjir. Enggak, itu apa sih yang dilempar sama dia, itu apa sih? Aqua ya? Ih, tapi maksud gue ngapain sih lempar-lempar kayak gitu dah? Anjing nih orang asli dah. Never ask me if I'm 4 atau 3 bersaudara ya, karena yang gue anggap saudara cuma Kak Mila dan Bang Haikal. Habibi bisa meninggal sono masuk neraka gitu kan, dan di sini kami 3 bersaudara saling peduli gitu. Oke, coba kita lihat lagi men. Karon, kenapa nggak pisahin dan lapor? Itu parah banget kak, aku jadi keinget trauma aku lagi. Ya salam, gue sampai lompat ke tengah-tengah mereka. Gue bilang mending lo pukulin gue aja daripada lo pukulin Kamila. Oke, jadi ini intinya ya men ya, si Habibi ini tadi tuh lagi mukulin kakaknya yang lain yaitu Kamila. Jadi mereka tuh bersaudara kan ya, ada 4 atau 3 lah gitu intinya men ya. Nah salah satunya si Habibi ini ngelemparin ke kakaknya Kamila. Berarti nih ibarat kata nih cowok kekerasan ke cewek gitu kan, meskipun saudara kandung tapi kan tetap aja men itu kerasnya ke cewek gitu. Gak pantas lah cewek digituin ya kali anjing. Nah di sini lagi nih men, itu Habibi yang dari Amrik yang mukulin Kamila. Iya, yang ngabisin duit nyokap ke Trisakti perminyakan di DO, ke Binus di DO. Abis itu stay di rumah lama banget, terus pengennya ke US, terus ke LA 5 tahun lulus enggak. Sekarang di rumah udah 3 tahun gak punya kerjaan, hidupnya cuma minta duit sama nyokap aja, dikasih pula. Anak bawang dah kayaknya. Jujur lo kayaknya butuh sanksi sosial Dabi. I feel like ini karma lo mukulin gue sampai biru-biru everyday dari kecil enggak ya. Jadi dia tuh udah dipukulin sama si Habibi ini dari kecil men. Cing, sampai biru-biru gitu, sampai bertingkah ke gue. Lo tahu apa yang bakal gue lakuin. So BF dan B ya, gue tahu banget lo lihat story gue pakai fake account lo. Hai Habibi. Oke. Jadi ini intinya si Aaron ini ya udah bener-bener nyimpen banget gitu, nggak berani buat kesosialin lah, maksudnya nggak berani ngepublikin lah kalau misalnya sikap dari si Habibi ini kayak gimana gitu kan. Tapi permasalahannya akhir-akhir ini udah makin parah gitu kan, dan dia udah nggak tahan lagi, makanya dia beberkan ini tuh ke sosial media gitu men. Dan ini ada lagi nih ya,
Halo Kak Hairon, halo pembantu rumah ya, kenapa? Ini juga ada salah satunya nih, gue tapi nggak ngerti maksudnya gimana ya men ya. Tapi intinya ini ya pasti ada hubungan dengan si Habibie tadi juga sih. Kok gregetan lihat Kak Arinnya ya udah ambil barang gitu, Kak Aron malah sempetin story katanya. Ya Allah, ini video roll bukan di Instagram ngerekamnya. Ya kali sempat-sempatnya bukan Instagram. Gue on video karena gue tahu dia doing some shady shit, which is masuk ke kamar Camila yang dulu, terus lewat jendela masuk ke balkonnya nyokap bokap gue, dan masuk ke kamar bokap nyokap entah buat apa. Di momen ini nyokap lagi ke Surabaya, bokap lagi kerja. Segitu usahanya gue sampai videoin. Soalnya kalau cuma ngomong nggak bakalan dipercaya sama bokap nyokapnya. Nah ini yang jadi permasalahan utamanya ya men ya. Bokap nyokapnya itu ya, kalau yang dari gue lihat ya men ya, itu kayak terlalu manjain, iya manjain banget bahkan ya, bukan terlalu, emang manjain banget gitu kan. Dan yang kedua, ketika anak-anaknya yang lain bilang sikap asli dari si Habibie ini kayak gimana, tapi nggak pernah ada yang percaya gitu. Jadi gak dipercaya lah intinya ya ucapan-ucapan dari anak-anak yang lain tentang si Habibie ini. Makanya si Aron ini sampai ngerekam biar ada tanda bukti gitu. Yang salah siapa, yang disalahin gue mulu. Mending gue stop lihat DM dan netizen, kadang-kadang bikin darah udah turun naik lagi gitu. Oke, yuk ngomong amit-amit bareng-bareng, jangan sampai anak kita kayak gitu. At least gue ngelakuin salah jatuhnya lagi bandel, bukan emang purely dajjal gitu sih. Nauzubillah min dalik. Oke. Jadi intinya nih kayak gitulah ya men. Dan ini ada satu video lagi kita bakal lihat, tapi sebelum kita lihat video satunya lagi, kalian bisa lihat nih. Berat jadi Aron. Jangan salahin Aron. Untung mentalnya masih bagus. Dia nggak salah apa-apa. Dia berak bahagia. Mungkin dengan cara kayak gini saudara bisa ngerti lah gitu intinya men. Tapi bener sih, kalau gue di posisi si Aron ya gue juga pasti mikir lah, mau gimana pun jahatnya si anak anjing itu, dia tetap abang gue kan. Kalau misalnya gue di posisi Aron gitu kan. Cuman kalau misalnya udah bener-bener tertekan banget dan gak ada jalan keluar, emang harus men. Kayak maksudnya ini, wah udah sampai kayak gitu-gitu dan main fisik banget men. Itu ngerusakin fisik dan mental. Itu harus dilapor. Kalau dibiarin terus, itu si Habibie sampai kapan kayak gitu? Wah, ngeri banget kalau misalnya sampai dia nikah gitu kan, dan istrinya nggak tahu nih sikap asli si Habibie gimana. Abis nikah, abis tuh istri. Anjir, sumpah kata gue. Jadi bagus si Aronnya ngepublikin atau ngebeberin ke sosial media, bagus. Karena kalau nggak dibeberin kayak gini nggak bakal ada jalan keluarnya, itu mah yakin gue. Karena orang tuanya sampai nggak percayaan gitu, sampai kayak ngebiarin aja gitu. Jadi ya bahaya banget men kalau misalnya dibiarin gitu aja. Dan ini ada lagi story-storynya. Kita lihat lagi ya. Nah, 15 tahun aku dipukul tiap hari. Aku mencoba untuk have a pity party but fuck up, nggak ngerti aing. Jaksel banget anjing kalimatnya asli. The only reason I got out of the bully phase is just because when I was 15 I was taller than him, so I could fight back. Oh, jadi pas dia udah lebih tinggi dari si Habibie itu, dia baru bisa antem balik lah gitu kan. Cuman ya I'm really done. Mama papa, aku tahu kalian tidak peduli ketika aku bilang aku kena pukul dari si Habibie. Tapi ya udahlah, I'm done lah gitu. He needs some punishment in other way. Ya benar, dia pasti bakalan dapat hukuman di jalan yang lain gitu kan. Jadi intinya Syahrul Nasab ini udah bilang ke mama papanya dipukulin, tapi tetap gak peduli gitu intinya ya men ya. Baru gue kasih satu warning ya, sampai lo coba-coba samperin kamar gue atau tempat nikah apapun, gue nggak takut untuk nyebarin yang lebih. At least gue udah bayar sendiri ke psikolog and psikiater buat kelarin trauma yang lo bikin. Sampai harus pergi ke psikolog sama psikiater lo men ya. Udah parah sih kata gue men. Soalnya waktu itu pernah digeprak guys, frame kasur gue pakai palu. Sampai pakai palu anjing. Tuh kalau kena kepala udah nggak hidup Sharon men. Daripada tiba-tiba dibertingkah lagi, dah lama-lama pengen pindah rumah dah gue daripada nyawa terancam. Nggak akan ada yang sudi nikah sama Lobby. Kerjaan kagak ada, jelek iya, dajjal iya, duh subhanallah dah lo, abusif iya, damn bro. Dah stop ya lu 15 tahun pukulin gue, no life giving you back the punches. Oke, cek masih bisa tinggal di rumah mama abah aja, bisa ngatain mama abah ke adeknya abah pula, which is om gue. Oke, rusak hidup Lobby. Kayaknya di penghujung tahun kita harus expose orang-orang yang jahat gitu kan, so we can leave them in 2021 and have a better 2022. Bener sih, harus benar-benar ditutup dah tuh, karena akhir tahun juga kan. Maksud gua kayak udahlah tuh masalah-masalah kayak gini nggak usah diperpanjang lagi gitu kan. Maksudnya ya dia udah fuck up gitu, udah kayak I'm done lah gitu. Jadi ya udah lebih beberin aja ke sosial media biar selesai aja udah itu masalahnya kayak gitu. Ingat guys, orang yang paling toksik adalah orang yang toksik terus nggak nyadar dirinya toksik.
Bener banget. This is my last story about this shit ya. Capek gue sumpah. Stop judging me bro. Gue kayak jangan salahin gue lah karena gue upload. Saudara-saudara pada telepon gue suruh hapus story gue. Macem yo how about lu pada kontak Habibi instead of me. Stop lah sumpah. Daripada nyalain gue mending benerin doi sumpah. Mau selesai secara offline aja dia dibelain mulu. Terus gue mesti ngomong sama siapa? Tembok. Ya bener men. Ini si Habibi ini dibelain terus. Jadi ya dia mungkin kalau ngelakuin hal-hal abusif kayak tadi ya. Abusif kayak tadi atau ya hal-hal yang main fisik, main barang, dia udah ngerasa di pikirannya kayak ya udah dia paling bener gitu. Orang banyak yang ngedukung dia gitu kan dari keluarganya, abah mama ya papa mamanya ngedukung dia dan bahkan mungkin beberapa saudara dia juga mungkin ada yang ngedukung dia mungkin ya. Jadi dia ngerasa udah paling bener dan dia nggak ngerasa takut sama sekali kalau misalnya dia ngelakuin hal yang jahat-jahat. Ini yang bahaya banget, makanya ini ambil hikmahnya sih asli dah. Dan satu lagi juga nih komen kayak gini bener-bener. Aku takut Aaron diserang pas lagi tidur. Iya bener banget men. Takut banget coy kalau misal lagi tidur tiba-tiba dia apa-apain gitu kan. Udah paling bener Aaron speak up kayak gini ke sosial media paling bener. Kayaknya yang sakit itu ortunya. Kok sampai nggak bisa lihat anak-anak saling menindas. Iya. Gue yakin ortunya udah ngelihat sih, nggak mungkin nggak ngelihat sih. Cuman dia pura-pura nggak tahu aja gitu. Dan gue di sini pengen bilang sama kalian semua ya cuy ya. Kalau misalnya ada nih dari kalian yang punya saudara kayak gitu, saudara kandung, abang, kakak, ade yang kayak gitu, mending diselesain dari sekarang. Apalagi kalau ade men. Dari sekarang langsung men. Kayak maksud gue ya, bener-bener kalau bisa kalian nyari jalannya langsung. Karena kalau misalnya masih kecil dan dibiarin gitu aja sampai gede, bahaya banget men. Jadi intinya kalau misalnya punya adik kayak gitu ya yang emang masih kecil tapi udah kelihatan nih abusifnya, udah kelihatan nih sikap-sikap gak baik, ya udah langsung dibenerin aja men. Jangan sampai dibiarin dan jangan sampai dibelain kalau misalnya dia buat hal-hal yang salah. Nah kalau misalnya kalian punya abang nih ya yang kayak gitu modelannya, cari jalan juga dari sekarang men. Dan kalau emang udah nggak kuat ya speak up aja, udah speak up aja. Karena sosial media itu bisa jadi jalan keluar juga ya, meskipun bakal kayak menyebarkan aib keluarga ya. Cuman ya udahlah, lu nggak ada jalan keluar lain men. Masa lu bakal sabar sampai akhir-akhirnya lu mati gitu, tiba-tiba lu dihantam sama abang lo yang sakit jiwa gitu kan, dihantam lu di mana, udah gak bisa di apa-apa, lu meninggal dengan sia-sia jadinya kan. Ya maksud gue ya udah speak up aja, kasih tahu gitu ke orang luas dan biar ada penanganannya gitu sih kalau kata gue men ya. Dan gue yakin kalau misalnya si Habibi udah si Aaron ini udah speak up kayak gini ya men ya, pasti nantinya bakal ada jalan keluar ya. Kalau nggak dari keluarganya nih, mama papanya yang malu gitu kan, ya dari saudaranya juga pasti bakal bantu lah kalau misalnya udah kayak gini gitu kan. Pasti bakal malu banget sih kata gue sih. Dan ini gue bener-bener bilang gak salah banget si Aaron kayak gini, bener banget jalannya, bener banget dia ngambil jalan ini. Karena kalau dia biarin terus bisa bahaya banget coy. Karena bahkan dia berani mukulin Kak Mila yang notabene-nya itu cewek, gila sih. Udah guys, mungkin sudah juga subscribe. Dan sekali gue bilang, gue tuh bener-bener takut banget buat ngeliat orang-orang yang abusif kayak gini asli, karena gue punya trauma juga. Cuman ya sekali gue bilang, jangan sampai kalian jadi korban yang parah banget dari orang-orang abusif kayak gini atau orang-orang temperamental kayak gini. Laporin kalau misalnya ada ya men ya. So sekali juga subscribe dan jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen juga men. Bye bye.